Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di siang hari ini kita bertemu lagi. Semoga pertemuan kita senantiasa diberikan keberkahan, yang pada kesempatan ini kita meneruskan pelajaran seputar salat sunnah, di mana di pertemuan sebelumnya kita bahas seputar qabliyah subuh ya. Nah, sekarang kita masuk pelajaran yang masih sholat rawatib ya. Setelah qabliyah subuh, maka termasuk di sholat zuhur ya. Sholat zuhur ini rawatibnya atau sholat yang mengiringinya. Ya, ini ada qobliyah, ada ba'diyah. Ini sambil saya cek ya. Ini juga mic, mudah-mudahan enakan kedepannya ya, supaya kita lancar. Tidak, agak sedikit loading juga ya. Koneksi ya. Yang memang harus pakai platform sebagai ya pelengkapnya, itu jangan yang light ya, tapi yang Facebook biasa aja ya. Halaman 352 dibuka. Nah, ini juga PDF sedang loading ya. Di ensiklopedia nggak ada lalat nih. Bismillah. Bentar lagi ya. Agak, soalnya udah jauh soalnya nih ya pelajarannya. Biasa ya udah bisa ya.
Ditutup aja Pak atau baik. Salat sunnah zuhur. Ini ada 3 cara. Yang pertama 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah zuhur, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya hafal dari Nabi tentang hadis 10 rakaat sholat ya. Yang 10 itu 2 rakaat sebelum zuhur ya, 2 rakaat, terus 2 rakaat setelahnya juga, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Asyar tidak ada. Dengan catatan dalam hadis ini di rumah beliau ya. Jadi yang 8 ya, yang 8 itu di rumah beliau ya. Jadi yang 8 itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya itu di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Ini sahih ya, dan sudah ditakhrij. Kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi yang sebelumnya bisa 4, setelahnya 2. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur ya. Ini diriwayat yang sahih bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat 4 rakaat ya. 4 rakaat sebelum zuhur ya. Hadis Aisyah. Dan juga dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah tentang sholat Rasulullah, maka Aisyah berkata, adalah beliau melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Ini riwayat Muslim dan juga Ahmad sahih ya. Jadi 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Yang semakna juga dari Ummu Habibah. Itu sudah disebutkan ya hadisnya. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Nah, ini yang ini diperselisihkan ya. Ini diperselisihkan hadisnya itu dari Ummu Habibah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sabda, man shalla arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'an ba'daha haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan ia masuk ke neraka. Ya. Ini sahih dengan banyak jalur riwayat. Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Terus Imam Ahmad, Hakim
dan punya jalur yang dikumpulkan jadi sahih ya. Nah, untuk 4 rakaat sebelum zuhur di antaranya dengan tidak salam. Tidak salam di antara rakaatnya atau hanya sekali salam saja ya. Sekali salam. Berarti di rakaat yang terakhir ya, yang keempat ya. Dengannya akan dibukakan pintu-pintu langit, tapi ini lemah ya dan tidak sahih. Karena ini ada Ubaidah bin Mut'ab ya. Tidak bisa dijadikan dalil katanya ya, rujukannya itu. Jadi dilemahkan oleh Al-Hafiz serta oleh Ibnu Jauzi ya. Nah, itu demikian tata cara untuk sholat sunnah zuhur ya, atau rawatib sholat zuhur ya.